Sejarah Ka'bah, ketika Al-Mansur naik haji pada tahun 140 Hijriah, ia melihat bahwa Hajar Aswad sedikit keluar dari tempatnya dan oleh karena itu diperintahkan kepada seorang tukangnya yang bernama Ziyad, untuk menutup kembali dengan batu marmar. Pekerjaan mengenai suatu tempat yang amat suci di pojok Ka'bah ini dikerjakan dengan memakai lampu pelita pada malam hari, sehingga orang banyak tidak mengetahuinya. Pekerjaan ini selesai sebelum fajar menyingsing terbit matahari, sebelum taskir dan tarhim bersahut-sahutan, sebelum azan subuh dini hari mengumandang di angkasa raya. Pada waktu Al-Mansur pagi-pagi buta masuk ke dalam masjid, didapatinya perbaikan itu sudah dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ia meletakkan tangan di atas dadanya, terima kasihnya kepada Tuhan menyusul dalam bentuk sujud syukur di hadapan Ka'bah yang mulia itu. Al-Mansur termasuk salah seorang khalifah yang banyak menumpahkan perhatian terhadap perbaikan Masjidil Haram. Cinta ini rupanya kemudian pindah kepada Al-Mahdi. Dua kali Al-Mahdi melaksanakan perbaikan terhadap Masjidil Haram, pertama dalam tahun 161 Hijriah, kedua dalam tahun 167 Hijriah. Perintah yang kedua ini diberikan pada waktu ia naik haji yang kedua kalinya dalam tahun 164, di waktu ia melihat Ka'bah terletak di samping masjid, sedang ia ingin supaya rumah suci ini berdirinya tepat di tengah-tengah masjid. Dikumpulkannya beberapa orang ahli-ahli arsitek dan dibicarakannya hasratnya dalam pemusyawaratan itu. Bagaimana keras hati Al-Mahdi dalam melanjutkan cita-citanya ternyata pada waktu arsitek-arsitek itu menerangkan bahwa mereka tidak sanggup menyelenggarakannya berhubung dengan saluran-saluran air banjir yang terdapat pada bahagian-bahagian masjid yang hendak diperbesar itu. Al-Mahdi menyahut, semua ini tidak menjadi halangan bagiku untuk memperluas Masjidil Haram ini dan menjadikannya sehingga Ka'bah terletak di tengah-tengah. Aku akan meneruskan niat ini sekalipun aku terpaksa menghabiskan semua harta yang ada dalam Baitul Mal. Semua arsitek-arsitek itu tidak dapat berbuat selain daripada menurut kehendak Al-Mahdi. Al-Mahdi membeli semua rumah-rumah yang ada di samping masjid dengan harga yang sangat mahal. Tatkala ia meninggal dunia usahanya ini diteruskan oleh anaknya Musa Al-Mahdi. Dalam melaksanakan dimaksud ini tidak sedikit kesukaran yang harus dilalui, tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan. Tiap lengan persegi dari tanah-tanah yang hendak dimasukkan ke dalam masjid itu berharga sampai 25 dinar dan yang termasuk rawa saluran. Bajar asifat pada poyok Ka'bah. Air yang harus ditimbun tidak kurang dari 15 dinar. Belum kesukaran pengangkutan bahan-bahan dari luar negeri, karena ia ingin membuat masjid itu dalam bentuk kebudayaan yang sangat indah. Pilar-pilar marmer dibawa dari Mesir dan dari negeri-negeri yang lain dengan kapal, diturunkan di Jeddah, kemudian diangkat ke Mekah melalui jalan yang sangat sukar dan panas terik. Tidak dapat dilupakan bahwa keadaan pada waktu itu masih sangat sederhana, belum seperti yang terdapat sekarang ini. Tetapi Al-Mahdi mau, dan segala kemauan itu harus tercapai. Untuk Allah dan karena Allah semata-mata. Alangkah besarnya kekuatan yang dapat ditumbuhkan sesuatu kemauan yang sudah terjalin dengan iman kepada Tuhan. Pada waktu Harun ar-Rasyid menjadi khalifah, yang berkuasa di Mekah ialah Abdullah bin Muhammad ibn Omran al-Talqi. Ia membuat payung pelindung untuk Bilal-Bilal, yang azan pada hari-hari Jumat di atas loteng masjid. Selanjutnya sejarah Masjidil Haram menerangkan bahwa tidak banyak perubahan yang diadakan sesudah perbaikan Al-Mahdi. Yang dapat kita sebut penting dalam masa Harun ar-Rasyid ialah pemasukan gedung Dar an-Nadwah di sebelah utara ke dalam masjid dan pembuatan pintu bab Ibrahim di sebelah barat. Menurut keterangan Al-Pasi sebagai yang terdengar dari Ishaq al-Chuzai, yang menyebabkan penambahan ini ialah permohonan dari beberapa orang yang budiman dan dermawan kepada Menteri Khalifah Al-Mu'tadid al-Abbasi, supaya Dar an-Nadwah, gedung yang dahulunya sangat bersejarah ini, dimasukkan menjadi bahagian Masjidil Haram. Pemasukan gedung ini ke dalam masjid belum pernah tercapai oleh salah seorang khalifah sesudah Al-Mahdi, kata mereka dalam surat permohonannya. Usul ini sangat mengharukan Khalifah Mu'tadid. Tidak sedikit pula uang yang dikeluarkan untuk melaksanakan maksud ini. Dar an-Nadwah dimasukkan ke dalam masjid, tiang-tiang yang indah buatannya ditambah, ruak-ruak, bilik pelajar ilmu dan orang miskin diperbuat dengan loteng yang berukir-ukiran, begitu juga dibukanya pada dinding masjid itu 12 buah pintu yang kesenian sukar ada tolak bandingannya. Tidak disebutkan kapan selesai pekerjaan itu, tetapi mungkin sekali pada tahun 284 Hijriah. Menurut cerita yang diperoleh dari isya surat yang disampaikan kepada Al-Mu'tadid tentang itu adalah pada tahun 281 Hijriah. Penambahan di sebelah barat, termasuk bab Ibrahim, menurut Al-Pasi terjadi dalam masa Al-Muqtadir Billah menjadi khalifah.
Ialah yang memerintahkan penambahan ini sehingga terjadi seperti keadaan sekarang. Pekerjaan itu dilakukan sekitar tahun 376 Hijriah. Adapun tempat air minum yang terdapat pada bahagian itu adalah buatan An-Nasir Hasan bin Nasir Muhammad Ibn Kalawan pada kira-kira tahun 759 Hijriah atau pada tahun 760 Hijriah. Pada tahun 641 Hijriah Ali bin Umar dari Yaman ada mengadakan pula suatu perbaikan mengenai pintu besar, bab as-salam, dan mewakafkan banyak sekali kitab-kitab ilmu pengetahuan untuk perpustakaan Masjidil Haram. Dalam tahun 781 Hijriah Amir Zainal Abidin Al-Utsmani memberikan bantuannya juga kepada Masjidil Haram. Ia mengutus Sudun Pasha untuk mengadakan beberapa pembangunan mengenai pintu masjid dan perhiasannya, mengenai pancuran air dan perbaikan atap Ka'bah. Suatu kejadian yang menyedihkan mengenai Masjidil Haram ini ialah kebakaran yang terjadi dalam tahun 802 Hijriah. Banyak bahagian-bahagian yang rusak, terutama hasil-hasil kesenian yang sukar diganti. Karena bahaya api itu, kabarnya asal api itu datang dari suatu bahagian yang terkenal dalam masjid bernama Rubat Ramisid. Sekarang biasa disebut orang Rubat Nazir Al-Chas, letaknya dekat pintu bab Azurah di sebelah barat Masjidil Haram. Menurut sejarah terjadi pada malam Sabtu tanggal 28 Syawal 802 Hijriah. Dalam sekejap mata api itu merayap ke loteng masjid dan membakar seluruh bahagian barat. Dari situ menjalar kedua buah ruak atau bilik muka dari bahagian Syami. Loteng-loteng, pilar-pilar marmer dan apa yang ada di sekelilingnya hancur dan habis dimakan oleh nyala api. Kebakaran itu berhenti dekat pintu bab Al-Ilah. Kerugian tidak sedikit dan kerusakan dan keruntuhan tiang-tiang dan tembok itu beberapa waktu menghalangi orang-orang sembahyang. Kerusakan ini diperbaiki kembali oleh Amir Besak Az-Zahiri yang mengunjungi Mekah untuk maksud itu dalam tahun 803 Hijriah. Buku Sejarah Ka'bah dan Manasik Haji, pengarang Haji Abu Bakar, penerbit NV Bulan Bintang tahun 1963.